dan saudara Santi sebagai komisaris dan sebagai direktur PT HI, karena sebagai korban, sebagai pelapor, kami minta untuk dihadirkan oleh JPU agar terang benderangnya suatu perkara. Kalau aku sih tergantung dan ngikut aja sama tim kuasa hukum. Tidak hanya viral kematian Nizam di Sukabumi, Jawa Barat, jagat hiburan tanah air memang seolah tak henti-hentinya menghadirkan kabar yang menjadi sorotan. Mulai dari kasus hukum di tengah perjuangan mengharumkan nama bangsa hingga kejutan spesial dari orang-orang tercinta. Dan berikut inilah deretan berita viral yang tengah menjadi perbincangan netizen versi Silet. 1. Ashanti berangkat ke Korea, fokus kembangkan diri dan bisnis, sudah tak peduli urusannya dengan mantan karyawannya, Ayu. Pemirsa Silet RCTI, di tengah kasus hukumnya dengan sang mantan karyawan, Ashanti justru memilih untuk meninggalkan tanah air. Tadi malam, istri dari Anang Hermansyah ini terlihat berada di bandara untuk bertolak ke negeri Ginseng, Korea Selatan. Tidak sendirian, Ashanti memboyong Aurel dan Anang. Bukan sekedar untuk jalan-jalan biasa, mereka akan mengikuti kompetisi bergengsi jualan live di sosial media melawan sejumlah peserta dari negara lainnya. Doain karena kita mau ke Korea ya. Yes. Tapi di sana kita bukan buat jalan-jalan, kita bertanding melawan Ada 9 negara. Ada 9 negara, salah satunya Koreanya kita. Kalau buat aku dan Bunda kan mungkin yang basicnya tadinya kita mungkin ada nyanyi dan lain-lain. Cuman kalau ini kan pertama kali, cuman kita insya Allah optimis bisa lah ya. Karena kan memang udah beberapa tahun ya, 3 tahun ya, 3-4 tahun terakhir ini kan aku juga, Bunda juga mulai live, aku mulai live gitu. Jadi 5 tahun. 5 tahun ya, jadi memang udah ya bismillah semoga Dari kita bisa memberikan jualannya, yang terbaik. Sikap Ashanti yang memilih terbang ke luar negeri seolah menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak peduli dengan perseteruan hukum yang masih berjalan dengan mantan karyawannya, Ayu, yang kemarin sudah digelar persidangan. Ashanti tampak lebih memilih untuk tutup telinga dan tetap produktif daripada terjebak dalam drama yang tak kunjung usai. Di sisi lain, pihak Ayu tetap pada pendiriannya. Hingga detik ini, mereka menyatakan tidak akan pernah meminta maaf karena merasa tidak bersalah atas tuduhan yang ada. Meski tetap mengupayakan jalan damai, pihak Ayu secara tegas meminta agar Ashanti dan Anang hadir secara langsung di persidangan. Kami berharap agar JPU bisa menghadirkan saudara Anang dan saudara Santi sebagai komisaris dan sebagai direktur PT HI, karena sebagai korban, sebagai pelapor, kami minta untuk dihadirkan oleh JPU agar terang benderangnya suatu perkara. Kalau aku sih tergantung dan ngikut aja sama tim kuasa hukum. Berharap memang bebas ya. Ya berharap yang terbaik. Bun, katanya Bunda harus hadir di persidangan berikutnya. Ya udah biarin. Oke. 2. Chelsea Olivia lakukan operasi bersamaan dengan papanya yang juga melakukan operasi. Selanjutnya, kabar mengejutkan datang dari pasangan harmonis Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Melalui unggahan terbaru di media sosialnya, Glenn memperlihatkan momen dirinya sedang berada di rumah sakit untuk menemani istri tercinta dan ayah mertuanya yang harus masuk ke ruang operasi secara bersamaan. Dalam video yang diunggah tersebut, terlihat kesetiaan Glenn yang terus berada di sisi Chelsea. Ia mengungkapkan bahwa Chelsea harus menjalani satu tindakan operasi, sementara ayah dari Chelsea harus menjalani 2 tindakan operasi sekaligus. Meski belum menyebutkan secara detail terkait operasi yang dilakukan oleh keduanya, suasana haru begitu terasa dalam unggahan tersebut. Bersyukur gitu ya sama Tuhan, kita tuh bisa sama-sama saling mengisi lah. Aku sangat bersyukur sih ada Chelsea juga di samping aku.
3. Jirayut ulang tahun ke-25 tahun mendapat surprise dari para sahabat dan fansnya. Kebahagiaan tengah menyelimuti pedangdut sekaligus presenter asal Thailand, Jirayut. Ia baru saja merayakan pertambahan usianya yang ke-25 tahun. Momen istimewa itu terasa makin berkesan karena dirinya mendapatkan kejutan bertubi-tubi dari orang-orang tercinta di sekelilingnya. Momen haru terjadi saat para sahabat dekat Jirayut tiba-tiba muncul dengan membawa kue ulang tahun lengkap dengan lilin yang menyala serta buket bunga yang indah. Tidak hanya itu, para fans yang sudah menunggu sejak lama berhasil memberikan kejutan yang tak terduga saat Jirayut sedang berada di dalam mobilnya. Tanpa disangka, mereka pun langsung menyapanya dengan nyanyian ulang tahun dan pemberian kado spesial yang membuat Jirayut terkejut, sekaligus haru dan bangga memiliki penggemar yang begitu loyal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amin. Amin. Dan juga apapun keinginannya nanti diwujudkan. Amin. Ayo, yuk. Gak bisa dibilang fans lagi, udah bilang kayak sahabat keluarga lah, mereka udah kayak keluarga gitu karena apa ya? Aku kan di sini nggak ada keluarga nih, maksudnya keluarga aku di Thailand semua dan mereka lah istilahnya kayak pengganti keluarga aku gitu. Untuk hidup sebisa mungkin, sesehat mungkin, karena kan kita ada 2 anak. Hanya 2. Ya. Ini juga 2. Ya, guys, anakku lagi dagang nih. Ada es buah, ada es cincau, es lumut. Gimana tuh es lumut? Es lumut itu Es kayak lumut. gini, jadi itu kayak lumut-lumut gitu. Momen mendulang rejeki dengan berjualan takjil di bulan Ramadan ternyata juga menyasar Abigail Katelia Putri alias Yaya, putri Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil. Ya, Yaya sukses mencuri perhatian publik lewat aksi lucunya berjualan takjil di depan rumah. Kepada tim Silet, secara eksklusif, bocah berusia 10 tahun itu juga dengan sigap menunjukkan aneka takjil yang dijualnya. Mulai dari puding, brownies, bolu, salad buah, hingga kue-kue lainnya. Sayangnya, es lumut yang sempat viral justru sudah habis. Lantas, dari mana Yaya mendapatkan kue-kue tersebut? Oh, nanyain salad, nanti deh mama bikin salad lagi ya. Tuh Yaya, taruh kembalian. Mbak Wita 30.000. Kita mau masuk. Ya halo, tuh terima kasih udah beli Ebi takjil. Bukan puasa kita udah omongin ini, Oma. Laris manis Bu Yaya, laris manis.